Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan minus dan plus, dan juga perkalian dan pembagian untuk nilai minus dan plus gitu. Masih banyak yang bingung gimana sih cara penjumlahan dan pengurangan kalau ada nilai yang positif dan ada nilai yang negatif. Nah, padahal ini tuh gampang banget. Yang penting, lagi-lagi kalian harus paham aturan mainnya. Jadi matematika itu seperti game. Ada aturannya. Kalau kalian sudah tahu aturannya, pasti akan lebih mudah. Oke. Jadi gini, peraturannya adalah minus adalah hutang. Jadi anggap nilai minus itu adalah hutang dalam matematika. Ini bukannya saya ngajarin berhutang ya, tapi konsepnya supaya lebih mudah, kita anggap minus itu sebagai hutang. Gitu. Oke, langsung saja kita kerjakan untuk soal nomor satu. Di nomor satu, ini ada di nomor A, sorry. Di nomor A ada 7 dikurang 3 sama dengan. Nah, di sini kan ada minus 3 ya. Mungkin kalian kalau yang 7 kurang 3 kayak gini masih paham. Maksudnya 7 dikurang 3 ya udah berarti kan 4 gitu ya. Nah, balik lagi ke peraturan yang tadi. Sama kan, minus itu adalah hutang. Jadi anggaplah positif itu benda yang kamu punya. Misal kamu punya kelereng 7. Terus minus 3 itu berarti kamu punya hutang ke teman kamu 3 kelereng. Nah, dari 7 kelereng yang kamu punya, kamu kasih 3. Jadi sisanya 4 gitu ya. Oke, gimana sekarang kalau di soal selanjutnya? Yang minusnya ada di depan. Minus 5 ditambah 8. Nah, kalau kayak gini sama juga konsepnya. Minus itu adalah hutang. Jadi, kamu punya hutang 5. Nah, terus kamu punya uangnya 8. Kayak plus itu ada 8 gitu ya. Kalau mau dianggap sebagai uang, misal punya hutang 5.000 gitu. Kamu punya uangnya 8.000. Nah, itu juga boleh, terserah. Mudahnya seperti apa untuk kalian. Ya, jadi anggaplah kita punya hutang 5. Terus kita punya uangnya 8. Berarti kan dari 8 itu kita kurangin aja sama 5. Gitu. Berarti sisanya 3. Seperti itu ya. Nah, mudah kan? Yang penting kalian paham aturannya kalau minus adalah hutang. Tuh. Kita lanjut ke soal yang C. Gimana kalau minus 7 dikurang 8? Nah, gimana kalau dua-duanya minus nih? Berarti anggaplah kamu punya hutang 7, lalu kamu hutang lagi 8. Gitu. Nambah banyak dong hutangnya karena hutangnya darinya 7 jadi 8. Ditambah lagi 8 gitu, sorry. Berarti cara menghitungnya di jumlah 7 ditambah 8. 7 ditambah 8 itu kan 15. Nah, tapi 15-nya dalam bentuk hutang. Minus 15. Karena kita nggak ada plus di sini. Adanya hutang 7, hutang lagi 8. Jadi hutang 15. Seperti itu. Hmm. Terus kita lanjut lagi ke yang nomor 4, yang terakhir. 11 ditambah minus 3 adalah, nah kayak gini, ada plus ada minus. Ini sebenarnya jebakan ya. Jebakan Batman nih. Ada nilai plus, ada nilai minus. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya ini kamu punya uang 11 ditambah sama utang 3. Jadi plus ketemu minus, ini sama aja hasilnya minus. Ini ada di konsep perkalian di materi selanjutnya nanti kita bahas. Ya, jadi ini cara bacanya sama aja, 11 dikurang 3 gitu. 11 kurang 3 berarti kan 8. Nah, gini deh. Gampang kan? Oke, saya tambahin satu soal lagi. Eh, misal ada minus 9 ditambah 5. Nah, kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini, berarti kan kamu hutang 9, terus kamu bayar 5. Berarti sisa hutangnya berapa? Sisa hutang 4. Berarti hasilnya adalah 4 itu. Ketika yang lebih besar adalah hutangnya daripada plusnya, berarti hasilnya akan menjadi hutang atau minus. Gitu.
Semoga bisa dipahami ya. Next, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perkalian dan pembagian. Oke. Jadi kita ada perkalian dan pembagian yang bernilai positif dan negatif gitu ya. Ada aturannya lagi. Aturannya seperti ini. Kalau sama tanda, berarti hasilnya akan jadi positif. Kalau beda tanda, hasilnya akan menjadi negatif gitu. Jadi tergantung tandanya. Apakah positif dikali positif, negatif kali negatif, kan itu sama tanda ya berarti. Nah, hasilnya berarti positif. Kalau beda tanda, misalnya positif dikali negatif atau positif dibagi negatif, hasilnya akan menjadi minus karena beda tanda. Itu. Langsung saja kita kerjakan soal pertama yang A. 5 dikali 3. Kayak ini mah perkalian seperti biasa ya. 5 kali 3 positif kali positif. Berarti jadinya 15. Terus 7 dikali min 5. 7 dikali 5 itu kan 35 ya. Nah, gimana dengan tandanya? Yang satu positif, yang satu negatif. Berarti jadi hasilnya negatif. Sesuai dengan peraturan yang ini. Yang beda tanda. Terus soal yang C. Min 24. Yang C, min 7 dikali min 4, itu kan dua-duanya nilainya minus ya. Berarti hasilnya akan menjadi, ya betul, kan menjadi positif karena dua-duanya tandanya sama-sama minus sesuai dengan peraturan yang nomor satu ini, sama tanda. Berarti hasilnya adalah 28. Tuh. Terus, yang D, pembagian nih. Min 12 dibagi 3 itu hasilnya minus atau plus nih? Ya, betul. Minus. Minus 4. Gitu. Karena yang satu minus, yang satu plus. Jadi kalau dia tidak ada tanda minus, dia tuh plus ya. Gitu. Terus gimana yang terakhir? Min 24 dibagi minus 6. Berapa? Ayo. Iya, betul. 4 positif. Karena dua-duanya tandanya minus. Kita pakai aturan pertama yaitu sama tanda gitu. Mudah bukan? Nah, yang penting kalian paham dengan aturannya. Oke, coba nih kalian kerjakan. Minus 20 dikurang 5 itu berapa? Terus yang kedua, minus 20 kalau dibagi sama minus 5 itu hasilnya berapa? Tulis di kolom komentar ya. Ya, sekian pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.